Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PPA 3B. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan, tujuan, dan problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia. Untuk menentukan arah dan tujuan pembelajaran bahasa Arab yang tepat ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperjelas kedudukan bahasa Arab yang kita ajarkan nanti. Apakah bahasa Arab ini diposisikan sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa asing? Nah, penggunaan dan pemilihan yang tepat ini dari kedua istilah ini sangat penting dalam merumuskan berbagai aspek yang terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, seperti tujuan, kurikulum, materi, terus kemudian metode dan evaluasinya. Tujuan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua tentunya berbeda dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing ini. Begitu juga dengan kurikulum, isi, kemudian metode, model evaluasinya juga berbeda. Menurut Mahmud Kamil An-Naqqa juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing ini adalah bahasa Arab diajarkan di sekolah sebagai salah satu mata pelajaran yang kedudukannya sama dengan mata pelajaran-pelajaran lainnya. Tujuannya pembelajaran ini adalah membekali siswa sejumlah kompetensi kebahasaan untuk digunakan dalam situasi ataupun kebutuhan tertentu, seperti untuk berkomunikasi, kemudian dengan penutur aslinya, atau hanya untuk memahami dialog pada tayangan film Arab, ataupun memilih karya sastra tertentu dan semacamnya. Maka kedudukan mata pelajaran bahasa Arab ini di sekolah-sekolah di negara-negara kita ini adalah sebagai bahasa asing. Dengan demikian, tujuan pembelajaran, kemudian kurikulum, konten dan media pembelajaran, kemudian metode pengajarannya, dan model evaluasinya juga harus diarahkan dan sesuai dengan kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa asing. Sedangkan kalau pembelajaran bahasa Arab ini kedudukannya sebagai bahasa kedua, dapat digunakan ketika bahasa tersebut dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah untuk mengajarkan mata pelajaran lainnya, seperti bahasa Inggris di beberapa negara seperti Filipina dan India. Dalam pengertian ini, jika bahasa Arab diposisikan sebagai bahasa kedua, maka tujuan pembelajarannya, kurikulumnya, konten, metode pengajaran dan model evaluasinya ini harus sesuai dan mengikuti pola yang dikembangkan di negara tempat bahasa tersebut atau di negara-negara Arab. Sedangkan problematika pembelajaran bahasa Arab ini secara umum ada dua hal, yaitu problem dari aspek bahasa atau aspek linguistik dan problem yang berkaitan dengan aspek non-linguistik. Yang pertama, problematika dari aspek linguistik itu seperti bunyi ataupun seperti mahraj ataupun tajwid tadi, seperti mad, sukun, tasdid, lam samsiah ataupun lam qamariyah dan lain-lain. Dan yang kedua itu aspek linguistik. Dari aspek linguistik ini adalah tulisan. Contohnya itu seperti bentuk huruf awal ataupun tengah ataupun akhir mulai dari kanan. Dan yang ketiga ini aspek problematikanya yaitu dari kosakata. Nah, dan yang keempat, qawaid sarfiyah ataupun seperti istiqoq ataupun mufrad, musanna, jamma ataupun muzakkar, muannas dan lain-lain. Sedangkan dari aspek non-linguistiknya itu seperti siswa yang tidak minat ataupun terhadap motivasi untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Dan yang kedua, dari aspek non-linguistik ini yaitu guru. Nah, mungkin guru itu tidak profesional ataupun minim metodenya dan pembelajarannya itu kurang efektif. Dan yang ketiga ini dari sistemnya.
Nah, jadi sistem dari itunya itu sarana pembelajarannya ataupun jam pelajaran seperti lingkungan belajarnya dan lain-lain. Dan yang keempat dari aspek non linguistik ini yaitu dari adanya juga dari sosial kultural. Karena kulturnya itu berbeda dari bahasa negara-negara Arab dan dengan negara-negara kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.